Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Semandas? Oke, kelas 11. Hari ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan gambar yang ada di sini. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Iya, betul sekali. Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia. Apa sih sistem sirkulasi itu? Dan organ-organ apa sajakah yang terdapat di dalamnya? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem sirkulasi manusia. Sistem sirkulasi manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah. Yang kedua adalah sistem limfatik. Sistem peredaran darah itu berfungsi yang pertama, mensuplai oksigen dan sari-sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, membawa gas CO2 ke paru-paru. Yang ketiga, mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Kemudian yang keempat, menjaga suhu tubuh. Dan yang kelima, mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh. Sistem limfatik fungsinya untuk mengalirkan cairan interstisial, kemudian mentransfer lemak dari makanan, dan yang terakhir memfasilitasi reaksi imun. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada manusia itu tertutup dan sistem peredaran darah tunggal. Adapun komponen-komponen penyusun darah, pertama ada plasma darah, kemudian ada sel-sel darah, dan juga ada trombosit atau keping darah. Nah, darah ini, plasma darah dan sel darah, kemudian sel darah itu tersusun atas atau ada 3 jenis. Ya, yang pertama itu ada eritrosit, kemudian ada leukosit, dan ada trombosit atau keping darah. Leukosit itu ada 2 jenis, ada yang bergranul, itu disebut granulosit, dan yang tidak bergranul itu adalah agranulosit. Granulosit itu ada 3, ada neutrofil, ada basofil, dan ada eosinofil. Sedangkan untuk yang agranulosit itu ada monosit dan limfosit. Limfosit sendiri itu ada 2, ada limfosit B dan ada limfosit T. Ini adalah gambar penampang dari eritrosit dan leukosit. Kita lihat bahwa eritrosit atau sel darah merah ini berukuran diameter kurang lebih 8 mikrometer, sedangkan tebalnya itu 2 mikrometer dengan bentuk bikonkav, cekung ya, cekungnya atas dan bawah. Ini kita lihat leukosit, di sebelah kiri ini adalah granulosit atau leukosit yang bergranul, ada neutrofil, ada basofil, dan ada eosinofil. Sedangkan sebelah kanan ini adalah contoh agranulosit. Ini monosit, kemudian ada limfosit B, dan ini adalah limfosit T. Limfosit ini dia bekerja sama. Ada yang sebagai penyimpan informasi. Nah, ini limfosit B. Kalau misalkan sedang imunisasi atau divaksin, dialah yang bertugas untuk menyimpan data-data kelemahan dan juga bisa dibunuh dengan cara apa. Ya, virus ataupun bakteri yang sudah dilumpuhkan melalui vaksinasi tadi. Sedangkan limfosit T, dia adalah sebagai serdadu-serdadunya yang bagian menyerang atau memfagositosis sel-sel virus ataupun bakteri yang di kemudian hari akan menyerang tubuh kita. Oke. Nah, apabila terjadi luka, tentu saja luka kita itu harus segera tertutup ya. Karena kalau tidak tertutup bahaya. Bisa-bisa nanti darah kita habis. Nah, bagaimana sih skema proses pembekuan darah ya? Nah, pada saat terjadi pelukaan, itu kan sel-sel darahnya otomatis ada yang pecah gitu ya, termasuk juga keping darahnya ataupun trombositnya. Nah, trombosit itu akan mengeluarkan yang namanya trombokinase, jadi enzim ya, enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini dia akan mengubah protombin ya, dengan tambahan vitamin K dan juga ion Ca, itu akan berubah menjadi trombin.
trombin itu akan membuat atau menginduksi fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang nantinya akan menutup luka sehingga darah tidak akan mengalir kembali. Nah, kemudian kita akan lihat golongan darah dan transfusi darah. Itu yang pertama ini adalah sistem penggolongan darah ABO. Nah, golongan darah ini berdasarkan aglutinogen dan juga aglutininnya. Kita harus tahu dulu konsep aglutinogen dan aglutinin. Aglutinogen adalah zat yang digumpalkan, sedangkan aglutinin atau antibodi adalah zat yang dapat menggumpalkan aglutinogen. Kita lihat di sini, di golongan darah O, dia tidak memiliki aglutinogen, tetapi dia memiliki aglutinin alfa dan juga beta. Itu artinya golongan darah O ini dia memiliki anti-aglutinogen A dan juga anti-aglutinogen B. Ya. Jadi dia bisa mendonorkan darahnya kepada golongan darah apapun, tetapi dia sendiri tidak bisa didonorkan oleh golongan darah yang lain. Hanya bisa didonorkan oleh golongan darah O saja. Ya, sehingga dia bisa disebut sebagai donor universal. Kita lihat golongan darah A, dia memiliki aglutinogen A dan dia memiliki aglutinin beta atau anti-aglutinogen B. Untuk golongan darah B, dia memiliki aglutinogen B dan dia memiliki aglutinin alfa atau anti-aglutinogen A. Untuk AB, karena dia merupakan penggabungan dari A dan B, maka dia memiliki aglutinogen A dan juga B. Tetapi dia tidak memiliki antibodi apapun. Karena apa? Ya karena dia aglutinogennya sudah menyatu. Ya kalau misalkan mereka memiliki aglutinin, bahaya. Nanti golongan darah AB ini dia akan istilahnya menggumpalkan dirinya sendiri. Seperti itu. Karena sudah bersatu. Ya, kalau di sosiologi, karena mereka sudah berteman, maka mereka tidak memiliki musuh seperti itu. Dia tidak memiliki anti. Oke. Nah, di sini adalah uji serum golongan A, B, AB, dan O. Kita lihat di sini, ketika golongan darah A bertemu dengan anti A, maka darahnya akan menggumpal. Sedangkan bertemu dengan anti B, dia darahnya tidak menggumpal atau tidak terjadi aglutinasi. Kemudian ketika bertemu dengan anti AB, ya tentu saja, karena di situ ada anti A juga, maka dia akan terjadi penggumpalan. Untuk golongan darah B, sebaliknya, ketemu anti A dia tidak menggumpal, sedangkan ketemu anti B, dia menggumpal, dan ketemu anti AB juga menggumpal. Untuk golongan darah AB, bertemu dengan anti apapun, dia akan terjadi penggumpalan. Kemudian golongan darah O, ketemu anti apapun, karena dia tidak memiliki aglutinogen, maka dia tidak akan terjadi penggumpalan. Seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui darah kamu itu termasuk golongan darah yang mana, itu menggunakan uji serum. Menggunakan anti A, anti B, dan juga anti AB. Kemudian yang kedua adalah sistem resus. Jadi selain penggolongan darah sistem ABO, juga ada penggolongan darah sistem resus. Apa sih resus? Resus itu adalah jenis antigen yang ada pada sel darah merah. Nah, untuk resus positif, nah orang-orang yang memiliki resus positif, itu darahnya memiliki faktor resus. Itu artinya mereka memiliki aglutinogen resus. Atau mereka memiliki zat yang digumpalkan. Sedangkan untuk resus negatif, itu artinya mereka tidak memiliki faktor resus. Ya. Jadi mereka hanya memiliki aglutinin saja. Atau memiliki antibodi yang dapat menggumpalkan antigen resus. Ya. Untuk resus negatif, mereka itu bisa mendonorkan ke tubuh yang memiliki RH plus maupun RH min. Sedangkan untuk yang resus positif, mereka hanya bisa mendonorkan darahnya untuk yang memiliki resus positif juga. Seperti itu ya. Oke.
selanjutnya adalah alat-alat peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Sini ada bagian-bagiannya. Ada atrium kanan atau serambi kanan. Kita singkat sebagai serat, serambi atrium kanan. Kemudian ada ventrikel kanan atau bilik kanan. Maka kita singkat biven, bilik ventrikel. Kemudian di sini ada atrium kiri atau serambi kiri. Dan juga ada bilik kiri atau ventrikel kiri. Nah, ini adalah pembuluh arteri yang besar, ya, disebut sebagai aorta yang keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, kerja jantung itu memompa darah dan juga menyerap darah. Kita lihat di sini ada diastol. Diastol itu adalah kondisi jantung di mana dia sedang menyerap darah. Dari sebelah kanan, jantung menyerap darah dari seluruh tubuh, masuk melalui serambi kanan dan juga ke bilik kanan melalui katup tricus vidalis. Untuk di bagian kirinya, serambi kiri juga menerima darah dari paru-paru. Kemudian masuk ke bilik kiri melalui katup tricus vidalis. Nah, untuk kondisi sistol, sistol itu adalah kondisi jantung pada saat dia menguncup atau memompa darah. Maka darah akan dipompa dari bilik kanan ini menuju ke paru-paru, sedangkan dari bilik kiri, dari bilik kanan tadi ke paru-paru ya, sedangkan dari bilik kiri dia menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Oke, jadi sistol itu adalah memompa, diastol dia adalah menyerap atau menghisap darah, atau kita mudahkan dengan kepalan kita, sistol itu adalah menguncup, diastol adalah mengembang. Selanjutnya organ yang berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada 3. Yang pertama ada arteri, kemudian vena, dan juga ada kapiler. Nah, arteri ini kita lihat di gambar penampangnya. Sebetulnya antara arteri dengan vena strukturnya sama dari dalam keluar. Jadi yang paling dalam itu adalah lumen. Ya, lumen itu adalah rongga dalam. Kemudian ada endotelium. Kemudian ada tunika intima atau jaringan ikat. Kemudian tunika medial yang tersusun atas otot polos. Dan yang terakhir bagian luar itu adalah tunika adventia yang juga tersusun oleh jaringan ikat. Nah, perbedaan antara arteri dengan vena itu kalau arteri dia strukturnya tebal, ya, tetapi elastis. Sedangkan untuk yang vena dia tidak tebal, tipis, tetapi dia tidak elastis. Untuk arteri atau biasa dikenal dengan pembuluh nadi, maka kita singkat untuk menghafalkannya adalah nadar, nadi arteri. Nah, nadar ini dia darahnya mengandung banyak sekali oksigen, kecuali arteri pulmonalis atau pembuluh arteri yang keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Sedangkan vena atau sering disebut sebagai pembuluh balik, kita singkat menjadi bana. Nah, bana ini dia kebalikan daripada arteri. Bana ini dia mengandung banyak sekali CO2, kecuali vena pulmonalis. Jadi pembuluh balik yang masuk ke jantung melalui paru-paru, dia mengandung banyak oksigen. Nah, ini selanjutnya adalah peredaran darah, baik itu peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar atau sistemik. Kita lihat untuk yang peredaran darah kecil itu, pada prinsipnya adalah dari jantung menuju paru-paru, kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar itu dari seluruh tubuh melalui vena cava superior yang ada di atas dan vena cava inferior yang ada di bawah. Bawah mana? Bawah jantung. Itu masuk ke jantung, ya. Tentu saja di bagian serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan jantung itu darah akan masuk ke bilik kanan melalui katup tricus vidalis. Dari bilik kanan darah akan masuk ke paru-paru
melalui arteri pulmonalis. Masuk ke paru-paru, dari paru-paru itu terjadi pertukaran antara oksigen dan juga CO2. Lalu darah dari paru-paru masuk kembali ke jantung, masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Nah, darah yang kaya akan oksigen ini, dia akan segera dipompakan ke seluruh tubuh melalui arteri yang terbesar, yaitu adalah aorta. Ya, jadi dia akan keluar kembali, akan mengedarkan oksigen ke seluruh sel yang ada di tubuh kita. Nah, ini skemanya. Peredaran darah besar dari jantung bagian ventrikel kiri atau bilik kiri masuk ke seluruh jaringan tubuh, kemudian kembali lagi ke atrium kanan atau serambi kanan yang ada di jantung. Sedangkan peredaran darah kecil dari jantung di bagian bilik kanan masuk ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung, ke serambi kiri. Oke, nah ini yang terakhir adalah sistem limfatik. Nah, ada sedikit perbedaan antara sistem limfatik dengan peredaran darah. Kalau peredaran darah dia selalu melalui pembuluh, sedangkan untuk limfatik dia tidak melulu harus melalui pembuluh, tetapi dia juga bisa melalui interstisial sel, jadi melalui celah-celah antar sel, seperti itu. Ya, nah, ini bisa dilihat ada kelenjar lim atau kelenjar getah bening. Ini ada yang titik hitam di sini, ada yang di ketiak, ya, di leher, kemudian di dekat telinga, kemudian di bagian bawah di sini ada ada di selangkangan, ya, kemudian ada di kaki juga. Nah, yang untuk serabut-serabut ini adalah pembuluh limfnya, seperti itu. Oke, baik, materinya sudah selesai. Nah, sekarang adalah tugas. Yang pertama, menggambar bagian-bagian jantung lengkap dengan keterangannya. Yang kedua, menggambar sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang ketiga, membuat skema pembekuan darah saat terjadi luka. Yang keempat, membuat tabel penggolongan darah sistem ABO dan juga resus. Kemudian yang kelima, membuat tabel penjelasan sederhana donor dan resipien yang cocok dan tidak cocok. Dan yang keenam, menggambar perbedaan antara sistem limfatik dan sistem peredaran darah. Nah, keenam tugas tadi, pastikan hari ini kalian sudah selesaikan ya. Karena nanti pertemuan selanjutnya ada tugas kembali. Jadi pastikan kalian kerjakan. Dari 6 tugas ini, Bapak yakin sudah ada yang mengerjakan ya, minimal 4 tugas. Tapi Bapak lihat kemarin sudah ada yang mengerjakan, tapi juga ada yang belum. Nah, yang belum, segera kerjakan tugasnya. Oke? Baik, kalian tadi sudah menyimak bersama materi tentang sistem sirkulasi pada manusia. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, tetap semangat. Mindset is a miracle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.